1995. Anak perempuan satu-satunya dari Bernd Danielsen, seorang kapten kapal, dan Clotilda von Ronselen. Ibunya Karen Horney usianya 18 tahun lebih muda dari ayahnya dan merupakan istri kedua. Ya, keluarga Danielsen, keluarga yang tidak bahagia. Hal ini dipicu oleh perbuatan saudara tiri Karen yang membuat ayah tirinya membenci ibunya. Karen merasakan permusuhan sangat besar terhadap ayahnya yang keras dan taat beragama, dan Karen menganggap ayahnya sebagai orang munafik yang taat. Akan tetapi ia mengidolakan ibunya yang selalu mendukung dan menjaganya dari ayahnya yang keras. Walaupun demikian, Karen bukanlah seorang anak yang bahagia. Karena apa? Karen membenci perlakuan pilih kasih yang diberikan kepada kakak laki-lakinya. Dan selain itu ia khawatir dengan kebencian dan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Ya. Ketika usia 13 tahun, Karen memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Tapi pada saat itu tidak ada satupun universitas di Jerman yang menerima perempuan. Namun pada saat usia 16 tahun, Karen memasuki gimnasium, sebuah sekolah, dan berlanjut ke universitas yang lanjut masuk ke kedokteran. Karen menjadi seorang yang mandiri selama sisa hidupnya, namun dalam hatinya Karen memendam sebuah keputusan kompulsif untuk bisa bersama dengan seorang yang hebat. Tahun 1906 dia sekolah di Freiburg, dan dia menjadi wanita pertama di Jerman yang belajar mengenai obat-obatan. Di sana ia bertemu dengan Oskar Horney, seorang mahasiswa ilmu politik yang kemudian menikah dengan Karen pada tahun 1909. Lalu Karen dan suaminya menetap di Berlin. Suaminya bekerja di perusahaan batubara dan ia yang belum mendapat gelar MD mengambil spesialisasi untuk psikiatri. Ya, dia dokter jiwa ya. Psychoanalytic therapy yang mencerminkan pandangan Freud yang konvensional dan menunjukkan sedikit indikasi adanya pemikiran pribadi Horney di kemudian hari. Tahun 1932 ia meninggalkan Jerman untuk bekerja sebagai Associate Director di Chicago Psychoanalytic Institute. Tahun 1939 dia menerbitkan buku yang berjudul New Ways in Psychoanalysis, yang di dalamnya Horney mengajak untuk meninggalkan teori insting dan lebih menitik beratkan pada ego dan pengaruh sosial. Awalnya Horney mempunyai ciri khas Freudian, jadi dia lebih ke Sigmund Freud ya. Namun lama-kelamaan tidak sepaham dengan psikoanalisis ortodok atau konvensional dan membentuk sebuah teori revisi yang merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya, baik pengalaman klinis maupun bukan. Meskipun tulisan Horney hampir sebagian besar berkaitan dengan masalah kejiwaan dan kepribadian neurotik, namun juga dapat diterapkan dalam kepribadian normal dan sehat. Tetapi Horney setuju dengan Freud bahwa trauma pada masa kanak awal merupakan hal yang penting. Tetapi letak perbedaannya dengan Freud adalah pada keyakinannya bahwa dorongan sosial lebih berperan penting dalam perkembangan kepribadian dibandingkan dengan dorongan biologis. Ya. Jadi bedanya dia lebih ke sosial, sama seperti Erik Erikson. Kalau Freud biologis. Horney memperingatkan bahwa mengikuti sepenuhnya pandangan psikoanalitik ortodoks atau konvensional dari Freud akan mengarah pada tidak berkembangnya pemikiran teoritis dan praktek terapi. Jadi terlalu kaku kita dengan satu konsep biologi seksual. Lalu yang kedua, dia tidak sependapat dengan ide Freud mengenai psikologi feminin, ya, bahwa Elektra kompleks, lalu dan bahwa anak perempuan penis envy, ya, cemburu karena nggak punya penis, ya, dia nggak setuju. Ketiga, ia menegaskan bahwa pandangan psikoanalisis seharusnya menitik beratkan pada pentingnya pengaruh kultur dalam membentuk kepribadian. Jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh budaya ternyata menurut Horney ini, ya. Menurut Horney, manusia tidak hanya diatur oleh prinsip kesenangan atau tadi pleasure principle, ya, yang saya bagi 2 minggu lalu, ya, pleasure principle. Itu harus ingat, ya, harus tahu, ya, apa itu, jelaskan tentang pleasure principle dari Freud.
Tapi dia lebih ke dua prinsip, itu apa? Keamanan dan kepuasan. Jadi masalah kejiwaan bukan merupakan akibat dari insting, melainkan akibat dari usaha seseorang mencari jalan agar dapat melalui jalan yang penuh rintangan. Walaupun Horney semakin menentang pandangan Freud, tetapi ia tetap mengakui pengetahuan yang dimiliki oleh Freud. Perdebatan dengan Freud, daya saing dan rasa permusuhan dasar yang timbul oleh kultur modern menyebabkan adanya perasaan terpisah. Perasaan sendiri di dunia yang tidak ramah ini akan menyebabkan meningkatkannya kebutuhan akan kasih sayang, needs of affection. Orang-orang dalam masyarakat ini diperkenalkan dengan ajaran kultur tentang kekeluargaan dan kerendahan hati. Akan tetapi ajaran ini bertentangan dengan sikap lain yang juga terkenal di masyarakat, yaitu apa? Agresivitas dan dorongan untuk. Horney juga yakin dua kebutuhan paling dasar di masa kanak-kanak adalah rasa aman dan kepuasan. Kebutuhan akan kepuasan mengacu pada kebutuhan anak akan makanan, akan air, susu, dan tidur. Namun menurut Horney, pemuasan kebutuhan fisiologis